Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angelita Citrahani dengan NPM B1A021047. Kali ini dalam mata kuliah Hukum Pidana Internasional, saya akan membahas tentang perbuatan seksual, pelacuran secara paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, yang dimana saya akan memberikan perbedaan dan persamaan dalam konteks konvensional maupun internasional. Yang pertama, perbuatan seksual. Perbedaannya, perbuatan seksual konvensional merujuk pada interaksi seksual antara individu yang terlibat dengan saling persetujuan di tingkat lokal, nasional, atau regional. Perbuatan seksual internasional, di sisi lain, seringkali melibatkan perdagangan manusia, eksploitasi seksual lintas batas, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terorganisir. Perbuatan seksual konvensional sering diatur oleh hukum pidana di tingkat nasional atau regional, yang mencakup aspek-aspek seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan prostitusi. Perbuatan seksual internasional melibatkan ketentuan hukum internasional yang mengatur perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan perlindungan korban di tingkat lintas negara. Perbuatan seksual konvensional dapat memiliki dampak emosional, fisik, dan sosial yang signifikan tergantung pada konteksnya. Perbuatan seksual internasional, terutama yang melibatkan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, memiliki dampak yang luas dan serius terhadap korban, termasuk trauma, kerusakan mental dan fisik, serta keterpurukan sosial. Persamaan. Persamaannya adalah bahwa keduanya merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia, memerlukan respon hukum dan sosial yang kuat, serta perlunya perlindungan dan rehabilitasi bagi korban yang terkena dampaknya. Kedua, pelacuran secara paksa. Perbedaan pelacuran secara paksa berdasarkan konvensional dan internasional. Pelacuran secara paksa konvensional lebih terfokus pada level lokal atau nasional. Sedangkan pelacuran secara paksa internasional melibatkan perdagangan manusia lintas batas negara. Di tingkat konvensional, hukum dan penegakan hukum dapat bervariasi dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya. Sedangkan dalam konteks internasional, pelacuran secara paksa seringkali melibatkan ketentuan hukum internasional dan kerjasama antar negara untuk menangani perdagangan manusia. Pelacuran secara paksa konvensional lebih terkait dengan eksploitasi di tingkat lokal atau regional, seringkali melibatkan pemaksaan, manipulasi, atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu. Di sisi lain, pelacuran paksa internasional dapat melibatkan rute perjalanan yang terorganisir, jaringan perdagangan manusia, dan eksploitasi yang melintasi batas-batas negara. Persamaan pelacuran secara paksa konvensional maupun internasional. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelacuran secara paksa konvensional maupun internasional merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia manapun. Eksploitasi. Keduanya melibatkan eksploitasi individu melalui paksaan, penipuan, atau ancaman terhadap individu. 3.
pemandulan atau sterilisasi secara paksa. Perbedaan pemandulan atau sterilisasi secara paksa menurut konteks konvensional maupun internasional. Yang pertama ada konteks hukum. Dalam hukum konvensional, baik sterilisasi maupun pemandulan secara paksa biasanya diatur oleh undang-undang pidana di tingkat nasional atau regional. Dalam konteks hukum internasional, pemandulan secara paksa termaksud dalam kategori perdagangan manusia dan eksploitasi seksual yang diatur oleh ketentuan hukum internasional. Skala dan konteks perbedaan sterilisasi atau pemandulan secara paksa menurut hukum konvensional dan hukum internasional. Sterilisasi maupun pemandulan secara paksa dalam hukum konvensional seringkali terjadi di tingkat lokal atau nasional, dengan variasi dalam definisi dan penegakan hukum di berbagai negara. Sterilisasi maupun pemandulan secara paksa internasional melibatkan perdagangan manusia lintas batas, eksploitasi seksual yang terorganisir, dan seringkali melibatkan jaringan perdagangan manusia lintas negara. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Perbedaan penegakan hukum terhadap pemandulan dan sterilisasi secara paksa menurut konteks konvensional dan internasional. Penegakan hukum dapat bervariasi tergantung dalam yurisdiksi dan kemampuan negara untuk menangani kasus-kasus ini. Dalam hukum internasional, penegakan hukum dapat melibatkan kerjasama antar negara dan organisasi internasional untuk mengatasi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual lintas batas. Persamaan adalah persamaan antara pemandulan atau sterilisasi secara paksa dalam konteks konvensional maupun internasional. Pelanggaran hak asasi manusia. Persamaan pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam hukum konvensional maupun internasional, yang dimana pemandulan dan sterilisasi secara paksa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk kebebasan, keamanan, dan martabat manusia. 2. Persamaan perlindungan korban dalam konteks konvensional maupun internasional dalam kasus pemandulan dan sterilisasi secara paksa. Kedua konteks hukum mengakui perlunya perlindungan dan rehabilitasi bagi korban pemandulan atau sterilisasi secara paksa. Ini termasuk akses ke layanan kesehatan, bantuan psikologis, perlindungan hukum, dan dukungan sosial. Dalam kedua konteks hukum, penanganan kasus-kasus pemandulan atau sterilisasi secara paksa memerlukan pendekatan yang serius.
penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan yang kuat bagi korban yang terkena dampaknya. Sekian, itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.